yang terjadi lagi adalah ketika barang-barang itu bisa masuk dengan murah ke sebuah negara, ya berarti akan memakan pangsa pasar domestik, ya. Jadi bisnis-bisnis domestik akan kena dampaknya. Perang dagang ini hanya memperparah keadaan Indonesia, Pak. Makin parah ya. Makin parah. Masyarakat ini nggak mau spending money lagi. Karena mereka mau spending, mereka berpikir saya tuh harus menetapkan semua prioritas nih. Kasarnya seperti itu. Jadi yang nggak penting saya akan cut, ya, supaya saya fokus kepada apa? Sandang pangan papan, otomatis kan. Nah, yang saya takutkan lagi adalah ketika rupiah di 17.000 ini cepat atau lambat akan terjadi menurut saya. Kalau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kita dan kebijakan-kebijakan yang kedepannya, yang membuat investor mau kembali ke negara kita lagi. Datang kembali di acara podcast The Fit Post Show. Hari ini kita dibuat deg-degan ya terkait dengan kebijakan perang dagang yang dilakukan oleh Trump dengan kenaikan tarif impor bukan hanya di Indonesia tapi ke banyak negara. Ada banyak efek yang ditimbulkan oleh karena kebijakan ini, dan pada hari ini kita akan membahas secara santai dengan orang yang tepat, yang benar-benar praktisi di market, bersama dengan Om Ben. Selamat datang Om Ben. Selamat datang. Kemarin habis liburan kayaknya lama banget nih di luar negeri nih. Iya, ngabisin libur lebaran, Pak. Oh. Dan market lagi memang nggak ini ya. Iya. Nggak enak untuk trading. Iya, marketnya lagi ya bergejolak sekali. Nah, makanya akhirnya Om Ben memilih untuk liburan dulu. Iya, betul. Oke. Om Ben, hari ini kita mau bahas terkait dengan perang dagang. Nah, kita mau mengajarkan kepada pemirsa. Kebetulan ini pemirsanya banyak nontonnya dari Transvision, dari IndiHome, ya, channel di IndiHome. Nah, kita akan membahas terkait dengan apa sih perang dagang itu, dan apa sebagai pemicunya, apa pemicu utamanya, apa perang dagang tersebut, dan kenapa ini berdampak secara global dan berdampak luar biasa ke market Indonesia. Oke, jadi seperti kita ketahui ya, perang dagang itu di mana beberapa negara ya itu menaikkan tarif ya untuk tarif barang masuk yang ada di negara tersebut. Dalam hal ini kita tahu Amerika ya. Presiden Donald Trump membuat perubahan tarif ya, dan itu sangat signifikan perubahannya, di mana negara-negara yang terkena tarif itu ya, kenaikan tarif itu berarti biaya masuknya itu bertambah. Nah, efeknya adalah ketika pajak masuknya itu bertambah, ya tarifnya bertambah, maka harga barang di negara tersebut akan lebih mahal. Lebih mahal. Ya, dalam hal ini kan Amerika ya. Jadi misalnya Indonesia dikenakan kenaikan tarif 32%, ya biasanya harga akan berubah. Produksi-produksi barang yang ada di Indonesia yang dikirim ke Amerika ya akan menjadi lebih mahal di sana. Karena apa? Akan ada adjustment dari tarif biaya masuk tersebut. Hal itu dikarenakan kenapa sih Amerika, kenapa kok dalam tanda kutip cari gara-gara ya untuk merubah seperti itu, karena mereka merasa tidak ada keseimbangan ya. Jadi misalnya begini, barang Amerika yang masuk ke Indonesia itu dikenakan pajaknya murah ya. Nah, barang Indonesia yang masuk ke sana itu lebih murah lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga terjadi defisit neraca perdagangan dari Amerika. Ya, karena barang Amerika yang masuk ke kita itu mahal. Ya kan, barang kita yang masuk ke sana tuh murah. Nah, yang terjadi lagi adalah ketika barang-barang itu bisa masuk dengan murah ke sebuah negara, ya berarti akan memakan pangsa pasar domestik, ya. Jadi bisnis-bisnis domestik akan kena dampaknya. Nah, karena itu Presiden Donald Trump menyatakan, wah ini nggak adil nih kalau begini nih, ya. Lu enak-enakan ya, murah-murah begitu ya, masuk ke negara gue dengan harga murah. Kamu kasih harga mahal masuk ke negara kamu, sehingga barang aku mahal sekali dan nggak laku di sana, produk aku nggak laku. Makanya Donald Trump merubah tarif tersebut, dan itu membuat yang namanya perang dagang. Nah, perang dagangnya terjadi karena apa? Ketika negara yang dikenakan tarif membalas. Kalau nggak membalas nggak terjadi perang, Pak. Seperti dengan Cina gitu. Yes, kalau terjadi dengan Cina, ya Amerika menaikkan tarif ke Cina, Cina balas, oke, lu naikin gue tarif sekian, gue naikin lebih tinggi lagi, ya. Amerika balas lagi, nanti Cina akan balas lagi, dan ini balas-balasan terus. Nah, ini menyebabkan ketegangan di ekonomi global. Seperti itu. Jadi perang dagang menurut saya bukan sesuatu hal yang cukup bagus ya, karena
tidak ada yang diuntungkan sebenarnya seperti itu. Dan semua banyak kena dampaknya ya, walaupun Amerika dan Cina yang di situ yang saling balas, Yes. sehingga terjadi perang di sana, itu yang membuat sebenarnya itu berdampak bukan hanya kepada Amerika dan Cina, Ya. tapi kepada negara-negara di sekitarnya. Berarti efek globalnya juga pasti kena gitu. Iya, karena begini, Amerika dan Cina ini dua raksasa. Jadi kita berada di peperangan dua raksasa ya, dua giant ini, Titans ini lagi berperang ya. Dan negara-negara lain ini sebagai ya semut-semut yang yang berserakan ya keinjek-injek. Iya, iya, Jadi kita kena dampaknya aja karena dua negara ini super power seperti itu. Dan jangan lupa lagi Cina itu memiliki banyak mitra ya. Cina membangun pabrik-pabrik di beberapa negara untuk mensiasati apa? Perang dagang yang part pertama. Jadi Cina membangun pabrik di Vietnam, lalu dilabelin made in Vietnam. Tujuannya apa? Barang Cina yang made in Vietnam bisa masuk ke Amerika dengan harga murah. Berarti mereka udah persiapan dong ya. Yes. Karena itu Donald Trump di periode kedua ini bilang, oh enak-enakan kamu punya strategi begini, oke saya rubah semua. Semua mitra-mitra kamu ya, semua yang saya rasa kamu bangun pabrik di sana, saya kenakin tarif mahal. Makanya Vietnam bisa sampai kena 46% ya, 40% ya. Yes, karena apa? Hampir semua pabrik di Vietnam itu dari China sebenarnya. Oh. Jadi mereka cuma nitip aja karena di Vietnam kita tahu bahwa pemerintahannya lebih mempermudah untuk investasi dan pembangunan pabrik seperti itu. Bahkan saya dengar sampai lahan aja dicariin, kemudian sumber daya pekerja udah disediain. Disediain juga. Yes, lah itu kan membuat banyak kemudahan dan cepat sekali. Nah, makanya itu wah Cina melihat ada potensi seperti itu. Daripada gue made in China dikenakan ke Amerika mahal, ya udah buat aja made in Vietnam. Masuk ke Amerika juga barang gue. Nah, gue dapat harga lebih murah, barang gue bisa laku di sana. Nah, itu yang membuat Donald Trump akhirnya wah ini nggak bener nih. Kalau cara main begitu, gue juga bisa nih. Gue rubah semuanya. Nah, makanya terjadi perang dagang yang sekarang ini. Oke. Nah, dengan perang dagang ini, sektor-sektor apa saja kira-kira yang kena dampaknya paling besar di Indonesia kok? Nah, kalau kita ngerti bahwa ekspor Indonesia ke China itu yang terutama itu adalah mebel. Ya, mebel, kemudian ada udang beku ya. Nah, itu ekspor yang di kita ini akan dikenakan harga mahal. Dan ini otomatis apa? Menekan apa ya? Biasanya barang terdistribusi dengan baik ya, barangnya laku dengan baik di Amerika. Sekarang karena di Amerika mahal, orang juga mengurangin untuk membeli produk kita. Ya, jadi sektornya terkena dampaknya. Akibatnya apa? PHK. Pendapatan dari perusahaan tersebut jauh menurun. Karena menurun pendapatannya, permintaan juga nggak banyak. Mereka mengurangi produksi. Dengan mengurangi produksi artinya apa? Mereka memangkas tenaga kerja. Betul. Nah, terjadi PHK di negara kita. Jadi seperti itu. Jadi ini menurut saya bukan sesuatu yang cukup menggembirakan buat negara kita seperti itu. Selain dengan itu tadi tekstil dengan alas kaki juga termasuk yang besar juga ke Indonesia. Betul, ke Amerika tekstil dan ya. alas kaki. Ya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang dengan adanya perang dagang ini, inflasi berarti kan harga itu akan naik bukan hanya harga itu akan naik juga di Amerika kan? Betul. Karena yang tadinya barangnya murah dan kenaikan tarif impornya kan jadi lebih mahal. Betul. Artinya inflasi juga akan muncul di Amerika. Betul sekali. Nah, ini yang mungkin membuat di Amerika juga mulai bergejolak nih sekarang. Iya. Lagi pada demo-demo semua kan? Betul. Oke, tapi inflasi juga akan terjadi di Indonesia. Ya. Karena masalah nilai tukar dan karena masalah inflasi ini Indonesia juga bisa timbul karena nilai tukar kita yang juga akan naik. Betul. Nah, kira-kira apa penyebabnya nilai tukar kita bisa naik kok? Mungkin bisa jelaskan ke pemirsa yang ada di Transvision di IndiHome. Sebenarnya ini perang dagang ini salah satu faktor pemicu tambahan aja, Pak. Ya kalau saya lihat karena apa? Dari setahun ke belakang ini ya Indonesia itu sudah mengalami perlambatan ekonomi. Itu harus diketahui. Jadi udah perlambatan perekonomian ya. Kemudian di Indonesia udah terjadi penurunan daya beli. Ya karena ekonominya menyusut dan kita lihat ya kemarin kan mudik ini katanya yang paling lancar. Dan ternyata secara data itu banyak orang yang nggak mudik, sekitar 50 juta kalau nggak salah datanya ya. Betul. Saya kemarin ke Bali itu sepi Pak ya. Yang ramai itu di daerah-daerah wisata asing Canggu ya. Nah, Canggu ya. Ubud ya. Tetapi di Kuta yang biasanya banyak musik lokal sepi ya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena masyarakat ini nggak mau spending money lagi. Karena mereka mau spending, mereka berpikir saya tuh harus menetapkan semua prioritas nih. Kasarnya seperti itu. Jadi yang nggak penting saya akan cut ya supaya saya fokus kepada apa?
sandang pangan papan otomatis kan. Iya. Yang pertama adalah harus makan, ya. Anak-anak harus sekolah nih. Betul. Ya kan? Nah, itu kan yang jadi prioritas mereka. Makanya spending yang tidak penting akan di-cut sama mereka, termasuk apa? Seperti mungkin beli rumah baru, ya kan? Beli mobil baru, ya. Mungkin kalau beli baju baru masih ya, tapi mungkin berkurang juga, Pak. Karena biasanya yang kalau pendapatan banyak kan kita bisa dalam tanda kutip lebih berfoya-foya kan seperti itu kan. Karena tradisi Lebaran Indonesia adalah harus baru ya katanya ya, barang-barang harus baru. Kalau ketemu keluarga kalau pakai baju baru ada kebanggaan kan seperti itu. Nah, itu yang terjadi sekarang, mereka mulai meng-cut. Pos-pos yang dirasa tidak penting lagi mereka akan cut. Nah, itu menyebabkan perlambatan ekonomi. Kemudian selain itu kita ngerti setahun kebelakangan juga PHK massal banyak sekali. Betul. Nah, karena apa? Karena investor-investor asing yang di Indonesia itu mulai cabut. Mulai pindah. Salah satunya ke Vietnam. Pabrik-pabrik pindah ke Vietnam. Yang kita ngerti yang paling terakhir kejadian PT Jihong ya. Itu yang kemarin ada demo ya kan, karena mereka merasa pekerja 3 atau 4 orang yang di PHK sepihak ya. Mereka demo dan mereka memaksa pabrik harus berhenti sekitar 3-4 hari. Yang terjadi apa? Malah pabrik menutup perusahaannya, semuanya di PHK. Nah, itu yang membuat udah parah. Jadi sebenarnya gini, perang dagang ini hanya memperparah keadaan Indonesia, Pak. Makin parah ya? Makin parah, karena ya kita ngerti seperti itu. Nah, indikator yang teman-teman mesti ketahui adalah pasar modal. Ya. Pasar modal itu adalah indikator perekonomian sebuah negara. Betul. Jadi kalau pasar modalnya investornya asing udah keluar, dan secara data ya dari saham BBRI aja itu dalam setahun itu minimal 45 triliun yang keluar, Pak. 45 triliun? Yes. Dalam setahun per bulan Maret tahun lalu, di mana ada ex dividen waktu itu, sampai dengan bulan Februari kemarin saya lihat datanya tuh 45 triliun. Nah, itu berarti kan ada dana yang ditarik ya dari Indonesia. Ya kan, otomatis apa? Otomatis mereka baliknya jadi dolar dong. Betul. Nah, itu menekan rupiah kita. Betul. Karena apa? Mereka beli dolar akhirnya. Betul. Jadi dolar kan. Betul. Dan dolar itu kabur dari Indonesia. Betul. Dialihkan. Nah, ini yang membuat keadaan ekonomi Indonesia ini sebenarnya udah mulai goyang seperti itu. Nah, ditambah kok dalam tanda kutip ya, bad times banget ini. Apes-apesnya ini kok perang dagang masuk di sini. Betul. Nah, ini memukul lagi. Betul. Jadi kita udah tertekan ya, udah punya banyak beban nih ceritanya, ditambahin beban tambahan lagi. Betul. Nah, itu yang terjadi di perekonomian kita. Sehingga apa? Ya jelas kita mengalami inflasi ya kan, daya beli kita rendah, harga barang naik ya kan. Ditambah lagi yang terjadi apa? Rupiah kita melemah terus, dan rupiah melemah di hampir semua mata uang. Yang saya kaget itu kepada Thailand baht. Terakhir tuh 505 sudah. Saya masih ingat dulu Thailand baht itu di harga 400. Loh, saya kemarin lihat loh udah 500-an. Yang kaget lagi saya kan waktu bulan Desember habis dari Eropa. Saya waktu di Eropa itu 16.800 euro. Kemarin bulan Maret itu 18.600. Itu kenaikan 10%. Iya kan? Nah, itu signifikan sekali. Belum lagi Japan Yen. Japan Yen saya masih ingat tahun lalu sempat nyentuh 100, 102, 103. Waktu saya November ke Jepang masih 103, 104. Sekarang 115, 117. Berarti itu nilai tukar terhadap rupiah? Yes. Berarti berarti rupiah kita parah banget dong? Parah banget sebenarnya. Karena begini, kalau teman-teman ngerti yang namanya USD Index ya, indeks USD itu turun terus. Artinya apa? USD itu melemah harusnya kepada semua mata uang. Nah, ketika USD Index turun dari 109 ke 103 sekarang, yang terjadi apa? Di dalam rupiah kita itu nggak ada penurunan. Jadi rupiah kita yang harusnya kalau rupiah kita cukup oke ya, kita akan lebih kuat dong. Iya. Kita bisa di harga 15 ribuan. Betul. Tapi kita nggak pernah nyentuh 15 ribuan. Selalu di 16.300, 16.200, 16.400 dan stabil. Nah, yang saya khawatirkan adalah ketika nanti suatu ketika USD Index menguat, nah gimana Indonesia? Ketika mereka melemah aja kita melemah. Iya kan? Harusnya kan ketika mereka melemah kita menguat dong. Nah, kalau mereka menguat, nah ini jadi problem baru nanti. Nah, yang saya takutkan lagi adalah ketika rupiah di 17.000 ini cepat atau lambat akan terjadi menurut saya. Kalau tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kita dan kebijakan-kebijakan yang kedepannya yang membuat investor mau kembali ke negara kita lagi. Betul. Nah, itu yang sebenarnya lebih menakutkan dari perang dagang menurut saya seperti itu. Karena perang dagang ini kan akan menekan cadangan devisa kita tentunya. Betul. Dengan ekspor yang sekarang dengan perang dagang ini yang akan turun,
otomatis cadangan devisa kita turun, bumper untuk menjaga stabilitas rupiah kita. Yes. Nah itu juga semakin melemah, semakin sulit, tipis, semakin tipis. semakin tipis bumpernya. Jadi kemungkinan untuk dolarnya di posisi 17.000 besar dong kemungkinannya ya. Menurut saya dengan sedih hati saya bilang besar. Besar. Saya sendiri tidak berharap itu terjadi ya, karena dengan dolar 17.000 saya mengerti semua masyarakat Indonesia akan suffering sekali, ya kan. Dan dikhawatirkan lagi terjadi apa? Orang-orang yang punya cadangan cash rupiah, mereka melihat rupiahnya nggak berharga. Mereka oper ke dolar lagi. Ini akan memperparah keadaan rupiah kita. Betul. Seperti itu. Nah ini ya efek dominonya seperti itu. Betul. Oke, nah sekarang dengan kondisi yang seperti ini, gimana sih caranya supaya investor pemula dengan kondisi seperti sekarang itu harus ngapain? Apakah mereka harus cut loss atau tahan atau beli nih, Om Ben? Nah, kalau saya lihat sebenarnya begini, saya tidak bisa yang namanya mengeneralisasi, karena yang pertama ini saya nggak ngerti mereka ada di saham apa, ya kan? Ya. Ya, yang pertama saya lihat begini, sahamnya apa dulu itu yang harus kita pilih. Kita harus mengerti sahamnya apa dulu. Yang kedua adalah tipe investornya apa. Mereka adalah dividend player atau hanya untuk trading saja atau cari capital gain aja. Nah itu yang harus dimengerti. Nah sahamnya apa? Kalau saham-sahamnya ini saham-saham yang jelas, ya saya bilang jelas itu seperti saham-saham yang berfundamental oke, ya seperti perbankan, ya seperti LQ45, saya rasa masih ada harapan. Apalagi kalau memberikan dividen. Ya. Nah yang kedua, kalau mereka seorang dividend player, menurut saya ya nggak perlu khawatir karena seorang dividend player itu time frame-nya tahunan. Dan kita ini sedang mengalami sebuah siklus, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kita ini lagi ada di sebuah siklus. Dan ini akan terjadi berulang. Ini market akan merestart semua, merestart harga yang udah dirasa mahal akan direstart. Kita ngerti perbankan BBRI dari 64 sekarang udah di 36, ya 39, 38. Itu udah terdiskon hampir 50%, 50% kan. Betul. Nah, terjadi restart ulang. Nah, orang-orang yang memang dividend player dan orang-orang yang memiliki cadangan cash yang besar, mereka akan dengan senang hati menyambut masa koreksi ini. Yang jadi masalah adalah teman-teman yang tidak punya cadangan cash lagi. Yang kedua, teman-teman nyangkut di saham-saham yang tidak jelas, ya saham-saham lapis 3 atau penny stock yang gorengan-gorengan, yang tidak ada dividennya, bahkan yang perusahaannya nggak jelas seperti itu kan. Dan yang ketiga, cashnya udah nggak ada, ya nyangkutnya udah di atas, cashnya nggak ada. Nah, kalau kondisi seperti itu, mau nggak mau harus cut, karena nggak ada cara lain, Pak. Ya. Kalau misalnya, cashnya. kita harus amanin cash. Cash ini buat apa? Buat nembak lagi di saham-saham yang bagus, yang harganya murah. Kan seperti itu kan. Nah, kita ngerti bahwa ini perbankan ke depan kan minggu depan ya. Podcast ini dibuat kan sebelum terjadi ex-date dari BBRI ini ya kan. Kita di hari Jumat nih. Ya. Kita di hari Kamis nih. Di hari Jumat BBRI ada ex-date, kemudian BMRI di hari Senin, Selasanya BBNI. Ya. Nah, beruntun ini akan ya terjadi koreksi pasti kan. Nah, setelah dividen selesai, nah ini adalah penentuan dari saham-saham tersebut. Apakah asing masih menggelontor untuk jual dengan agresif atau mereka malah buyback lagi? Karena apa? Karena saya nggak bisa ngomong dulu karena dividennya ini gede, ya kan? Kita ngerti kemarin BMRI sempat dari 4250 membal ke 52. Sekarang harganya juga 5 ribuan kan. Nah itu karena apa? Dividennya 10%. Jadi orang-orang berlomba untuk beli. Antara mereka spekulan atau mereka merasa bahwa saham ini bagus atau mereka mau ambil dividen. Kalau belinya di 43 sekarang di 5.000 ya kan. Kalau terjadi ex-date 10% berarti kan harganya jadi 4.500. Seandainya mereka beli 43 mereka masih dapat capital gain 200 perak per sahamnya. Nah, itu yang mungkin mereka harapkan dan terjadi yang namanya aksi panic buy di situ kemarin ya waktu sebelum lebaran itu terjadi kan. Nah, rebound. Nah, setelah dividen selesai, nah ini problem lagi. Karena kita tahu tahun lalu setelah dividen selesai, IHSG mengalami net sell asing yang sangat masif sekali. Kan berarti asing nunggu dividen selesai, dia dapat dividen baru mereka jualan. Kan seperti itu. Jadi nanti akan ditentukan dari hari besok sampai hari Selasa. Yes. Ya. Podcast ini dibuat hari Kamis tanggal 10. Ya, tanggal 10 April. Nah, jadi besok tanggal 11 sampai nanti hari Selasa kita akan lihat. Nah, Om Ben, berarti kalau kita melihat untuk saham-saham yang fundamental bagus ya, ini timing yang bagus untuk masuk dong ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya
sekarang adalah time yang tepat untuk mulai masuk. Saya bilang mulai masuk karena apa? Karena kita nggak ngerti bottomnya di berapa nih, ya kan? Ada orang bilang BBCA 7.500 sudah murah, ya kan? Nah seandainya amit-amit ke 6.500 kan lebih murah lagi. Iya. Nah ini yang harus dimengerti. Ada yang namanya spare. Dan kalau kita lihat sekarang aksi jual asingnya masih agresif ya, ada potensi ke sana, ya kan? Walaupun orang-orang bilang bahwa fundamental kita kuat, ini harganya murah. Tapi saya mau ingetin sekali lagi, yang nentuin murah atau mahal itu bukan kita. Tapi market. Tapi market. Market yang menggerakkan adalah dana besar. Iya. Kalau dari perbankan dana besarnya adalah asing tentu saja. Kalau mereka memutuskan, oh ini murah, mereka beli, ya ini benar-benar murah. Kalau mereka berkata bahwa 7.000 masih mahal, mereka masih jualan ya, kita nggak bisa ngomong ini murah. Oke. Makanya saya bilang kita harus mulai cicil beli seperti itu. Oke. Kalau kita lihat berarti dengan indeks kan market cap terbesar itu kan dari saham-saham perbankan di Indonesia. Dan itu tadi Om Ben bilang itu banyakan asing ya yang ambil. Betul. Ya. Berarti kita bisa tahu bahwa market itu atau IHSG ini adalah cermin daripada kesehatan ekonomi. Dan kita mau ngecek apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu direspon positif oleh investor, itu akan tercermin di market. Yes, betul sekali itu. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan apabila nanti sesudah dividen saham-saham bank besar ini nanti selesai, kalau misalnya asing keluar dari saham tersebut, berarti kepercayaan mereka berarti agak masih takut ya. Betul. Kalau misalnya mereka tetap masuk, berarti mereka udah mulai percaya dengan kondisi seperti Yes, betul sekali. Oke. Nah, Om Ben, sekarang pertanyaannya, pengalaman Om Ben udah sekian lama di market, dengan kondisi seperti sekarang, bagi investor pemula, mereka harus seperti apa? Kalau kita ngerti, ini market kan, saya selalu bilang analogi market. Market ini kan seperti lautan, Ya. ya kan? Investor itu seperti nelayannya, ya kan? Nelayan punya yang namanya kapal untuk mencari ikan di laut, ya kan? Nah, kapalnya ini berarti resourcesnya. Resources berbicara yang pertama adalah sumber daya manusianya, ya, skillnya, skill investornya, dan yang kedua adalah jumlah uangnya. Nah, kan tiap nelayan beda-beda ya. Ini ada yang nelayannya pakai rakit, Iya. sampai pakai kapal besar, Iya. ya kan? Dan menentukan ketahanan. Nah, sekarang kalau kita lihat market ini lautannya lagi bergelora banget nih, ya kan? Dan nggak stabil. Lagi ada badai lah ya. Yes, kita ngerti kemarin Presiden Donald Trump menunda 90 hari katanya kan kemarin malam. Tiba-tiba indeks Amerika mendadak rebound dari minus 2% jadi plus 10% nih. Indonesia buka langsung 5% plus. Indonesia buka langsung plus 5% hari Kamis 10 April ini. Iya. Nah, kita ngerti berarti kan lautannya kan nggak stabil. Betul. Kemarin ARB semua saham, ya kan? betul. Kemarin saya masih lihat ada saham Raja, saham Ratu ARB. Betul. DKFT ARB, kunci ARB lock. Bagaimana mungkin saham ARB bisa besoknya open gap up? Gap up-nya 20%, 15%. Ini adalah indikator bahwa lautan kita ini nggak stabil. Iya. Tiba-tiba badai, tiba-tiba tenang. Dari tenang tiba-tiba badai lagi. Badai lagi. Nah, kalau saran saya ya teman-teman harus checking masing-masing. Teman-teman tuh punya perahu itu apa? Rakit, ya, atau kapal tongkang, ya, atau kapal tanker yang gede, ya kan? Nah, di situ teman bisa menentukan. Kalau teman-teman rakit, ya saran saya sekarang ya minggir-minggir dulu aja, ya. Kenapa saya suruh minggir? Karena apa? Saya khawatir teman-teman ketika masuk di laut itu disapu badai, teman-teman langsung trauma, langsung tewas, ya, tewas di market sehingga apa? Sehingga nggak bisa melanjutkan investasi lagi. Kita ngerti investasi, saya selalu bilang investasi adalah sebuah perjalanan maraton, bukan sebuah lari cepat. Jadi ketahanan diri itu penting, ya kan? Karena apa? Teman-teman kalau pemula, ya, sekarang ini menurut saya adalah waktu yang tepat untuk belajar. Bukan waktu yang tepat untuk mencari duit, bukan. Saya katakan seperti itu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk belajar. Nah, kenapa begitu? Karena kalau teman-teman terlatih dengan masa yang sukar, ya kan, ini kalau lagi susah nih masanya nih. Nanti kalau siklusnya udah berakhir, ingat market adalah sebuah siklus, ya. Ada siklus koreksi, ada siklus uptrend, ya kan, bearish dan bullish. Sekarang lagi bearish nih. Nah, kalau teman-teman belajar di market bearish dan bisa bertahan, ya kan, dan masih kuat sampai sekarang, nanti kalau marketnya recover, teman-teman baru panen. Ini yang saya tekankan. Jadi buat teman-teman yang pemula sekarang gimana? Ya belajar aja. Kalau mau trading boleh nggak? Boleh.
tapi pakai dana yang kalian siap hilang. Ini penting, dana yang siap hilang. Artinya apa? Kalau dana itu hilang, teman-teman masih bisa melanjutkan hidup. Bukan dana panas, bukan dana dari pinjol, bukan dana kredit rumah, ya, bukan dana untuk bayar cicilan, ya, bukan tabungan pendidikan dan lain sebagainya. Ini benar-benar uang yang kalau hilang ya udah, gitu loh, ya. Dan ini harus disiapin. Kalau teman-teman siap ya silakan. Kalau nggak siap ya belajar aja dulu. Seperti itu kalau dari saya, Pak. Oke, pemirsa perlu diketahui tadi yang disampaikan oleh Om Ben, itu sebabnya kalau kita investasi perlu yang namanya menggunakan dana dingin. Ya, jadi bukan dana yang dicampur dengan kebutuhan sehari-hari seperti tadi untuk kebutuhan anak sekolah atau kebutuhan misalnya bayar kredit rumah dan lain-lain. Berarti harus menggunakan dana dingin gitu ya Om Ben ya. Betul banget. Oke. Lalu dengan market yang volatile seperti sekarang ini dijadikan cara untuk belajar. Belajar, yes. Kesimpulannya jadikan tingkat kesulitan ini jadi anak tangga untuk naik. Betul banget. Untuk naik lebih tinggi. Betul banget. Oke, berikutnya Om Ben, kira-kira dengan perang dagang yang seperti sekarang, menurut Om Ben berapa lama nih kita akan lihat kondisi seperti ini akan berakhir? Biasanya begini, ini kan market sedang mencari kestabilan, Pak. Ya kan, baik market di dunia saham, cryptocurrency maupun forex atau komoditas. Semuanya lagi mencari kestabilan akibat apa? Akibat perubahan masif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Ya. Dan ini akan tercermin 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Setahun sampai 2 tahun? Yes. Karena berkaca dari tahun lalu, yang tahun 2018. Oke. Di mana juga ada perang dagang di tahun-tahun tersebut. Ya. Dan itu Trump juga yang buat. Dan market ini mencari kestabilan. Begitu udah stabil. Nah, yang perlu diingat teman-teman begini. Kestabilan ini penting untuk ekosistem dari investasi, Pak. Oke. Ya, jadi teman harus ngerti, investor itu suka dengan hal yang stabil. Investor tidak akan suka dengan hal yang nggak menentu. Makanya ketika ada perang dagang, gonjang-ganjing nggak menentu, mereka memilih profit taking. Terjadi saham-saham di Amerika longsor, di Indonesia juga semakin longsor, ya kan? Kemudian forex juga bergejolak semua, ya kan? Bitcoin juga goyang karena mereka lebih mengamankan cash. Ya, mereka lebih udahlah, saya nunggu dulu deh. Ya, ini yang penting. Nah, ketika kondisi udah tenang, laut udah yang tadinya bergelora udah tenang. Nah, mulai mereka bisa mencari ikan lagi. Mulai iklim investasi lebih bagus lagi. Nah, ini yang kita nggak tahu kapan, tapi biasanya bisa mencapai 1 sampai 2 tahun untuk mencari kestabilan tersebut. Seperti itu. Oke. Berarti untuk seluruh pemirsa, market hari ini lagi turun. Tapi jadikan ini kesempatan untuk belajar bagaimana dalam kondisi yang lagi parah seperti sekarang kita bisa tetap eksis di market. Om Ben, selanjutnya, Om Ben kan sudah cukup lama ya di kondisi market, baik itu lagi bullish, lagi bearish. Apa yang membuat Om Ben tetap berada di market? Karena begini, karena saya udah mengerti bahwa market ini memang seperti ini. Ya, jadi teman-teman mesti ketahui bahwa orang bilang kan, market ini menjanjikan kekayaan yang tanpa batas. Saya sangat setuju. Kekayaan sumber daya di market itu tanpa batas. Dengan catatan teman-teman bisa menemukan ladang-ladang emas tersebut, ya kan? Bisa mancing, bisa menangkap ikan tersebut. Ikan ini banyak sekali di lautan. Tergantung kita bisa nggak, ya, memilih kail yang tepat, memilih waktu yang tepat untuk berlayar, memilih alat-alat peralatan yang tepat untuk memancing ikan yang tepat juga kan, seperti itu kan. Nah, ini yang mesti diketahui. Nah, karena saya udah mengalami, saya memang dari tahun 2017 ya, saya belum mengalami yang kejadian 2008 ya, yang ada big crash juga waktu itu di Amerika dan berdampak ke Indonesia juga. Tapi di 2018 udah mulai mengalami ya. Kemudian pandemi ya, pandemi saya udah mengalami dan sampai sekarang. Nah, yang saya tangkap dari pelajarannya adalah setiap dari market koreksi ekstrim atau yang kita ngomong kalau crash atau bearish, itu selalu menghasilkan orang-orang kaya baru, saya bilang. Karena apa? Karena kekayaan saya ini juga dibangun oleh market pandemi. Ya, saya bisa seperti sekarang ini ya karena market pandemi. Nah, karena itu ya saya mendorong teman-teman jangan khawatir, jangan terlalu pesimis. Teman-teman boleh nggak bilang, aduh saya takut, boleh banget. Kalau apa? Kalau teman-teman udah all in cash, kalian wajib takut menurut saya. Tapi kalau kalian masih punya cash ya, nggak di saham cashnya,
oh itu nggak perlu khawatir menurut saya. Ini adalah potensi, peluang. Justru saatnya yang tepat untuk masuk. Yes, justru saat yang tepat untuk mencari nih mana nih. Tapi harus sabar. Karena ingat, ini sekarang beda dengan market pandemi. Kalau market pandemi itu cepat recovery-nya. Ya. 2 bulan 3 bulan selesai. Karena apa? Penyebabnya adalah dari luar. Betul. Penyebabnya adalah virus. Betul. Virusnya dikasih vaksin, selesai. Betul. Nah sekarang penyebabnya adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi untuk bisa pulih itu butuh waktu. Nggak 1 bulan 2 bulan. Tapi bisa bertahun-tahun. Di dalam aja udah sulit, dipersulit dari luar. Yes, makanya saya bilang recover kali ini bakal takes time. Karena apa? Ini recover yang diakibatkan masalah internal plus eksternal dari luar. Jadi ini udah double nih. Nah kalau sekarang ketambahan COVID lagi sempurna kan kasarnya begitu kan. Ya, kita berharap tidak ada seperti itu kan. Tapi saya bisa bilang dari ekonominya melemah, inflasi tinggi, rupiahnya melemah, ditambah ketidakpercayaan investor plus ada perang dagang. Wah, ini kompleks sekali masalahnya. Makanya butuh yang namanya proses, ya kan? Dan saya rasa pemerintah pasti akan mencari cara untuk solvingnya bagaimana. Nah, itu yang butuh waktu. Nah, selama pemerintah mencari solving dari ekonomi yang masih gonjang-ganjing, itu kan lama-lama kan pasti kalau kita kasarannya trial and error juga ya, akan menemukan formula yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, ketika formula udah tepat, baru market akan recover. Indikatornya dari apa? Kembali dari investor asing yang mau masuk ke Indonesia lagi. Itu adalah indikator yang penting banget. Dan saya sedikit kasih bocoran buat teman-teman di sini adalah lihatnya itu di BBCA. BBCA. Jadi saya membuat riset ya. Ketika BBCA itu terjadi inflow asing yang besar, artinya asing masuk ke BBCA dengan dana besar, itu ada tanda di mana IHSG kita udah siap untuk naik. Kalau sekarang asing keluar dari BBCA? Yes. Jadi gini, kalau teman-teman perhatikan, siklus pertama dari outflow asing di perbankan adalah BBRI yang pertama. Dimulai dari bulan Maret April 2023. Udah keluar tuh, keluar. Makanya dari 64 turun ke 48, balik lagi ke 55 sampai longsor kan. Nah, BBCA itu mulai keluar itu bulan kalau nggak salah tuh September atau Agustus. September tahun lalu. Yes. Itu udah mulai outflow. Mulai kelihatan keluar. Nah, ketika BBCA udah mulai keluar, waktu itu saya udah bilang ke teman-teman, nih hati-hati nih. Indikatornya apa BBCA soalnya? Kalau sampai BBCA itu volatile seperti sekarang, coba bayangin. Saham dengan market terbesar di Indonesia nomor 1 bisa open minus 12%. Kemarin ya Pak ya? Iya. Bisa open 7.400. Low 7.250, closing 8.000. Itu menurut saya gila banget. Volatile banget. Ini ada ya something wrong di sini berarti. Iya kan? BBCA yang kita ngerti biasanya naiknya cuma 2%, turun 1%, ya minus 3% udah dalam lah buat BBCA. Iya kan? Sekarang minus 12% open. Iya. Kemudian closing minus 4%, 5%. Hari ini bisa open plus 4%. Ya, itu yang membuat nggak sehat. Ya kan? Masih nggak menentu. Masih tidak ada likuiditas yang cukup bagus. Nah, kalau nanti suatu saat BBCA udah mulai inflow, asing masuk dengan konsisten. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai memperbesar dana kita untuk masuk. Dan untuk buy and hold. Kalau sekarang saya masih bisa bilang, ya kita trading aja dulu. Kecuali kan teman-teman punya strategi untuk dividend player. Ya, kalau dividend play udah beda lagi cara mainnya. Karena bermain dengan panjang, ya kan? Boleh nggak beli? Boleh. Nanti turun lagi, beli lagi. Turun lagi, beli lagi, ya kan? Itu namanya dividend play. Tapi buat teman-teman yang napasnya pendek, jangan sekali-sekali seperti itu. Betul. Nanti belum sampai bottom, ngap-ngapan, dibanting ARB teman-teman cut loss, besoknya mantul kayak kemarin. Yang terjadi apa? Psikologisnya kena, mentalnya rusak. Dan akhirnya berpikir saham ini judi. Nah, karena apa? Karena ketidakpahaman dari sebuah siklus. Iya kan? Buat saya pribadi kalau saya punya cash kemarin saya belanja. Kapan lagi bisa open ARB? Iya kan? Bisa ambil BBRI langsung minus 12%, minus 15%, iya kan? Nah, buat teman-teman yang nyangkut bisa belanja nggak? Nggak bisa. Pasti teman-teman yang nyangkut mikir, panik nih, market mau crash nih. Saya cut loss lah di ARB. Habis teman-teman cut loss, trading halt. Habis trading halt, turun sebentar, rebound. Nah, ini yang membuat rusak mental dari teman-teman investor yang belum paham di market seperti itu. Jadi saya bisa bilang, kenapa saya bertahan di market?
karena market ini tetap potensial. Cuman kita harus mempelajari pelan-pelan dengan proses, dengan yang namanya teman-teman harus strong di sini seperti itu. Oke, menarik banget ya, dari awal tadi sampai akhir itu kita bisa melihat semuanya daging, dan ini kebetulan lagi viral memang terkait dengan perang dagang. Dan mungkin sebelum tutup saya akan minta konklusi dari Om Ben untuk seluruh pemirsa yang mendengar di channel Seru, di IndiHome dan di Transvision. Konklusinya apa Om Ben? Konklusinya simple. Kalau sekarang market lagi bergejolak, kalau teman-teman mau belajar, ya belajar aja dengan uang yang saya bilang, ya seperti itu ya. Karena kalau mindsetnya tepat, teman-teman nggak akan kapok. Tapi kalau mindsetnya udah salah, teman-teman bakal kapok banget. Apalagi dengan dana yang salah ya, dengan dana dingin, harusnya dengan dana dingin, jadi dana panas ya pakainya, karena itu bakal kapok. Yang kedua konklusinya adalah di masa seperti ini teman-teman harus bisa bijaksana, mengendalikan diri. Karena market akan bikin FOMO nih. Contoh hari ini. Iya kan? Open langsung plus 5% ya ISG. Kita gak ngerti besok gimana marketnya. Lusa bagaimana kita gak pernah ngerti. Nah teman-teman yang FOMO kebanyakan akan nyangkut. Nah itu yang penting dimengerti. Lalu dengan adanya ketidakstabilan seperti ini, berarti ada potensi tekanan jual yang besar. Artinya apa? Artinya ya dana kalian harus dijaga, disiplin. Jangan sampai begini. Yang saya khawatirkan adalah ketika time to buy-nya itu muncul, kalian gak punya cash. Teman yang lain jadi kaya, kalian BEP. Nah itu petaka menurut saya. Petaka terbesarnya seperti itu, ya kan? Jadi kalau kalian nggak bisa memanage keuangan dengan baik sekarang, ya saya khawatirkan itu aja. Kalau yang lain nanti Bestapora, yang lain beggar, multi beggar, kalian BEP. Nah itu ya akan kembali merusak mental kalian. Ya, jadi menurut saya adalah kita harus belajar, ya belajar, tekun, berproses, dan gak usah silau dengan banyak pencapaian orang-orang yang ada di media sosial. Karena tiap orang punya perjalanannya masing-masing. Intinya adalah yang penting kita bagaimana memanage dana kita untuk kedepannya kita bisa bertumbuh dan berinvestasi dengan sehat seperti itu Pak. Oke, makasih Om Ben untuk topik podcast hari ini, cukup seru. Dan saya lagi menunggu jadwal dari Om Ben untuk kelas yang akan diadakan. Itu sebabnya follow YouTube daripada Transvision, The Fit Post Show. Lalu follow juga Instagram dan sosial medianya. Tunggu informasi yang terkait dengan acara-acara yang akan kita selenggarakan. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. See you!